Ya, pemirsa belakangan ini jagat maya dihebohkan dengan banyaknya pemberitaan terkait kejahatan secara sadis yang pelakunya adalah kaum remaja. Salah satunya adalah kasus kedua masyarakat kelas menengah di Polri berhasil menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kegiatan perjudian online. Polri berhasil menyita total aset senilai 530 miliar. Dan Baris Krim Polri mengungkap jaringan sejak 2016 hingga 2020. 2045 katanya itu tahun emas, generasi emas, generasi yang digadang-gadang akan membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Tapi semakin dekat dengan tahun itu, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan semakin tebal bayang-bayang yang kurasakan. Dulu kami diajarkan tentang potensi negeri ini di bangku sekolah. Sumber daya alam yang berlimpah, sampai-sampai ada lagunya. Orang bilang tanah kita tanah surga, ceker-ceker tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betapa indahnya negeri kita tercinta kala itu. Keragaman budaya yang memukau, bonus demografi yang katanya akan menjadi kekuatan untuk negeri tercinta ini. Kami, generasi muda, dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak di tahun emas itu. Tapi, lihatlah sekarang. Pendidikan katanya investasi masa depan. Tapi kenapa semangat belajar semakin luntur? Buku-buku hanya menjadi pajangan di rak. Tugas-tugas diselesaikan dengan instan, mengandalkan mesin pencari dan artificial intelligence tanpa mencerna isi dan kebenarannya. Tulisan-tulisan indah hanyalah hasil dari copy paste tanpa jejak pemikiran sendiri. Itu merupakan awal matinya berpikir kritis. Di mana letak emasnya jika fondasi pengetahuannya saja rapuh? Lulusan dari universitas terkemuka di negeri ini dengan predikat terbaik hanya dihargai sebatas UMR. Berbanding terbalik dengan tamatan SMA yang kerja di luaran sana dihargai berpuluh kali lipat. Hashtag kabur aja dulu semakin ramai menghiasi di sosial media. Wajar sebagian orang ingin kabur. Ya karena rumput tetangga lebih hijau dibandingkan halaman sendiri. Ekonomi katanya akan melesat tinggi. Tapi justru yang kulihat mental instan yang merajalela. Semua orang ingin cepat kaya tanpa mau
bersusah payah, investasi bodong menjamur, penipuan online merajalela, judol dan pinjol menjangkit ke segala aspek. Kerja keras dan kejujuran dianggap basi. Yang penting viral dan cuan. Bang Boim contohnya, baru kemarin cerita ke saya dengan gembira. Sal, kamu tidak perlu sekolah. Lihat abang, sekali putar, abang bisa kaya. Kamu mau minta apa? Mobil, rumah, semuanya abang kasih. Tapi tadi pagi dia harus kehilangan segalanya. Semuanya habis, ludes. Sampai-sampai anak dan istrinya lari. Sebentar, saya live dulu ya. Seperti inilah keseharian saya. Seribu like dan cuan mengalir tanpa berpikir. Ini generasiku. Bagaimana bisa kita bersaing di kancah global jika mentalitasnya saja hanya mengejar sensasi semata? Adab, sopan santun, nilai-nilai luhur bangsa dulu itu adalah identitas kita. Sekarang semuanya dianggap menjadi hal yang biasa di sosial media. Saling menghina, merendahkan, seolah itu adalah kebebasan dalam bentuk berekspresi. Empati semakin menipis. Individualisme tak lagi dapat ditepis. Semakin mengakar, semakin menjalar, menabir nalar. Di mana letak emasnya jika sesama anak bangsa saja saling mencabik? Dan yang paling mencemaskan, pola pikir. Teknologi memang memudahkan, tapi juga bisa memanjakan. Semua informasi ada di ujung jari. Tapi kemauan untuk berpikir kritis, untuk menganalisis, untuk mencari kebenaran sejati semakin menipis. Otak seperti dimanjakan oleh algoritma, dijelajahi informasi yang sesuai dengan preferensi kita tanpa ada ruang untuk perbedaan pandangan. Kita menjadi generasi yang malas berpikir, mudah terprovokasi, dan kehilangan kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri. Generasi emas atau generasi cemas, isinya para pemalas yang terlena oleh kemudahan teknologi, terkuras oleh mentalitas sesaat, dan ujung-ujungnya akan terlepas dari akar budaya. Apakah di tahun 2045 nanti kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri, sementara bangsa lain sudah jauh melesat tinggi? Saya takut membayangkan masa depan di mana potensi yang besar ini terbuang sia-sia. Di mana
kita hanya akan menjadi konsumen pasif dari kemajuan zaman, bukan menjadi tokoh utama yang menciptakan perubahan. Mungkin saya terlalu pesimis. Mungkin masih ada harapan. Tapi kegelisahan ini terus menghantui. Sebagai bagian dari generasi yang katanya emas ini, saya merasa bertanggung jawab. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menunggu keajaiban datang. Kita harus bangun. Kita harus sadar. Emas itu tidak akan datang dengan sendirinya. Emas itu harus kita gali, kita tempah dengan kerja keras, dengan ilmu pengetahuan, dan menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai moral. Teknologi memang penting, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan jati diri dan kemampuan untuk berpikir kritis. (2045) masih ada waktu. Tapi waktu terus berjalan. Jika kita tidak berbenah dari sekarang, bayang itu akan semakin pekat, menutupi cahaya emas yang seharusnya kita raih. Kita buktikan bersama bahwa generasi ini benar-benar emas. Bukan hanya menjadi jargon kosong. Melompong. Hampir 30 menit aku termenung. Halo Mbak Pita. Iya, sebentar ya. Saya siap-siap dulu. Iya, kita live di sana ya.